Ya, saya sebenarnya melihat ya bahwa sidang MK yang untuk terkait gugatan 01 dan 03 ini kan harusnya kalau di MK itu kan, ya ini sudah banyak dikatakan, itu kan tentang sengketa hasil pemilu. Dan yang menjadi lawannya harusnya KPU, ya kan? Tetapi kalau kita lihat narasinya atau amunisinya yang dimunculkan oleh 01 dan 03, rata-rata yang jadi hampir sebagian besar yang jadi sasaran tembak itu kan Jokowi. Jadi soal tuduhan abuse of power karena soal terkait bansos, terus soal intimidasi aparat, soal pemakaian fasilitas negara untuk pemenangan 02 dan seterusnya. Ini saya jadi ingat film Dirty Foot, Bang Zulfan. Jadi ini kesan saya. Ini kesan pertama ya. Ini sidang MK ini seperti dramatisasi pendramaan, enactment lah istilahnya itu. Jadi diaktingkan di ranah sidang sesuatu yang sudah dinarasikan di Dirty Foot. Apa itu? Yaitu sebuah gagasan bahwa di balik semua proses pemilu itu ada mastermind desain kecurangan pilpres, yaitu Jokowi. Jadi ini yang dicoba ditampilkan di sidang oleh 01 ataupun 03 gitu. Jadi ini sebenarnya adalah Dirty Foot part 2. Jadi itu pertama. Ini karena Jokowi yang jadi sasaran. Gitu. Padahal harusnya kan KPU yang menjadi ini mereka lah. Versusnya kan harusnya dengan KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bang Zulfan bilang bahwa, dan juga Mas Hairul juga bilang bahwa kok banyakan bukan fakta tapi opini, ya saksi ahli yang banyak mendapatkan porsi tampil gitu. Menurut saya itu terkonfirmasi dengan misalnya kesaksian Romo Magnis Suseno. Nah, ini saya pengen fokus ke sini nih, membahas Romo Magnis karena Romo Magnis kan dan kebetulan beliau itu penguji saya dulu di STF, Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Jadi saya sekolah filsafat itu di bawah bimbingan Romo Magnis. Nah, Romo Magnis itu kan kalau kita dengarkan ya penjelasannya, itu kan tentang etika ya, soal etika politik gitu. Itu kan ada dua hal ini. Pertama, wilayah yang dibicarakan oleh Romo Magnis itu wilayah dasolen, wilayah yang seharusnya. Jadi pokoknya hukum harus menjadi harus menjadi yang menjadi spirit dari hukum itu adalah etika, gitu kan. Jadi sesuatu yang bukan dasain, bukan yang fakta, bukan yang senyatanya, tapi yang seharusnya. Jadi harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Itu yang pertama. Yang kedua, conditional. Pernyataannya itu conditional, jika atau kalau. Semuanya pernyataan Romo Magnis begitu. Ada dua hal misalnya yang saya garis bawahi di sini. Pertama, pernyataan beliau tentang presiden terkait dengan Gibran. Jadi Romo Magnis bilang gini, jika presiden menyalahgunakan atau menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri dan keluarganya, maka itu seperti mafia. Jadi beliau bilang jika presiden menggunakan kekuasaannya untuk keluarganya, maka itu seperti mafia. Romo Magnis tidak menyebut Jokowi. Dan dia tidak menyatakan bahwa Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarga. Dia nggak bilang begitu. Dia hanya bilang jika presiden manapun gitu. Itu satu. Yang kedua terkait bansos tadi ya, Mas Hairul. Jika presiden menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan paslon yang dia dukung, ya menggunakan sumber dayanya dan seterusnya, maka itu seperti penjaga toko yang nyuri kas tokonya. Jadi maling gitu, pencuri gitu. Ini tuduhan serius loh, tuduhan berat ini. Yang satu mafia, yang satu pencuri. Tapi ini jika. Nah, pertanyaannya, ya kan kalau di dalam sidang MK kan harusnya fakta.
yang jadi patokan. Nah, kalau pakai istilahnya tokoh NU jurnalis keren ya, Mahbub Junaidi, Bang Zulfan pasti tahu lah gitu. Saya nggak kenal sih, cuma tokoh P3 itu. Tokoh P3 kan, dia bilang fakta harus dijunjung tinggi seperti mertua. Ya. Beliau kan jurnalis deh, jadi fakta itu penting. Nah, dalam sidang MK harusnya kan fakta ininya basisnya. Tapi ini Romo Magnis jika. Jadi tidak faktual. Romo Magnis itu saksi ahli dari 03 ya. Nah, makanya ketika dikejar dalam tanya jawab itu, apakah dari mana Romo Magnis tahu bahwa Jokowi itu mencuri? Dia bilang, saya kan hanya bicara, jawaban Romo Magnis, saya kan hanya bicara ranah teori. Wilayah saya itu teoritis. Apakah itu terjadi di Indonesia atau enggak, itu bukan urusan saya gitu loh. Jadi beliau angkat tangan untuk kalau diminta ini kalau begitu apakah ini terjadi pada kasus Jokowi? Dia nggak angkat tangan. Mungkin gitu. belum di briefing. Nah, tetapi kan fakta bahwa kenyataan bahwa beliau tampil di sidang MK sebagai saksi ahli 03 yang artinya itu untuk keuntungan atau kepentingan 03 kan kemudian itu bisa menggiring publik yang mendengarkan ya bahwa yang dibicarakan Romo Magnis itu tentang Jokowi gitu. Jadi padahal kan, bukan. Ya, dia hanya teori aja, Bang. Hanya filsafat. Ini kan beliau kan filosof, pengajar filsafat lah ya. Penulis buku etika politik, Marxisme, pokoknya memang dari segi kompetensi memang beliau bidangnya adalah filsafat gitu. Jadi tidak bicara sama sekali tentang Jokowi, tidak bicara sama sekali tentang pokok masalahnya gitu loh. Tentang pemilu yang dibicarakan adalah etika politik gitu. Yang dari segi pernyataan-pernyataan beliau ya kita semua setuju. Ya, tapi ini merugikan 03 berarti. Nah, itu makanya. Merugikan secara legal legal formal dalam konteks pembuktian, ya, tapi dalam konteks moral tentu menguatkan itu, Bang. Iya, itu mengukuhkan narasinya, Bang Zulfan. Tadi narasi bahwa Pilpres kali ini penuh dengan kecurangan dan itu kecurangannya bukan hanya aspek peristiwanya, bukan hanya terjadi pada tanggal 14 Februari, tetapi pada prosesnya. Dan proses ini sudah dikendalikan, ada plotnya yang menjadi mastermind-nya itu Jokowi gitu. Ini kan narasinya Dirty Food. Ini narasi ini yang ditampilkan dalam bentuk persidangan oleh 01 dan 03 gitu.